Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita Budak Bayangan. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Budak Bayangan bab 1531 Warna Langit. Dengan pikiran tenang, Sunni bisa kembali menenun. Karena mahkota senja, dia tidak perlu khawatir kehabisan esensi, dan menciptakan untaiannya dengan kecepatan yang semakin meningkat. Pemandangan dia duduk sendirian, menggerakkan dua pasang bayangan tangan selain sepasang tangannya sendiri. Pastilah sangat aneh, terutama karena rekan-rekannya tidak dapat melihat tali kuat yang melilit jari-jarinya yang banyak. Tapi mereka sudah lama terbiasa dengan hal-hal aneh yang dilakukan Sunni dari waktu ke waktu, jadi dia lebih banyak ditinggal sendirian. Chain Breaker berlayar menuju senja, perlahan meninggalkan perairan fajar yang tak berujung. Di saat yang sama, Sunni sedang mengamati Casey. Gadis buta itu tidak melakukan sesuatu yang mencurigakan, meredakan ketakutannya. Terlepas dari tuduhan beracun yang terus-menerus dilontarkan dosa penghiburan ke telinganya, dia normal-normal saja. Casey menghabiskan separuh hari untuk mengemudikan kapal terbang, lalu melakukan tugas-tugas biasa atau beristirahat di kabinnya. Dia mempertahankan sikap tenang dan ramah saat menghabiskan waktu bersama anggota kelompok lainnya, meskipun tetap sedikit menyendiri. Casey menjadi agak pendiam, pada titik tertentu, tapi bukan berarti dia pendiam dan berusaha keras untuk tidak berpartisipasi dalam percakapan apapun. Hanya saja dia tampak puas mendengarkan dengan tenang, sebagian besar waktu, hanya menyuarakan pendapatnya jika ada alasannya. Saat Casey sendirian, dia tetap tenang dan tenang. Tidak banyak yang bisa dilakukan pada hari-hari damai, tapi dia jarang bermalas-malasan. Tanpa ada yang menyadarinya, gadis buta itu telah berusaha menjaga kapalnya tetap dalam kondisi bersih. Yang lain terlambat bergabung dengannya, berbagi tugas dan tugas kasar sambil mengobrol dan bercanda. Suasana di dek Chain Breaker yang sudah dicuci harmonis dan tenang. Casey hanya sendirian ketika dia kembali ke kabinnya untuk tidur. Sunni merasa lebih dari sedikit aneh, bahkan merasa bersalah, saat mengirimkan bayangannya untuk memata-matai gadis buta di sana. Tentu saja, dia memastikan untuk memalingkan muka bila diperlukan, agar tidak melihat sesuatu yang tidak patut. Tapi tetap saja, ini adalah situasi yang aneh. Untungnya, Casey tidak melakukan apapun untuk mempercayai sindiran yang dibuat oleh Sin of Solace. Satu-satunya hal aneh yang ditemukan Sunni adalah bahwa dia telah mengembangkan kebiasaan membuat buku harian, pada suatu saat. Gadis buta itu membawa jurnal bersampul kulit ketika mereka meninggalkan Valen Grace, dan dengan rajin meninggalkan catatan pendek di halaman-halamannya sebelum tidur. Tapi Sunni tidak terlalu ingin membaca apa yang ditulisnya. Lagi pula dia tidak akan bisa membaca jurnal itu meskipun dia menginginkannya, bukan karena Casey melakukan sesuatu yang mempersulit seseorang untuk mengaksesnya. Tapi hanya karena dia menulis dalam huruf Braille. Selain buku bersampul kulit, dia juga membawa batu tulis khusus. Batu tulis itu, yang mungkin dibuat khusus untuknya oleh seorang pengrajin di Valen Grace, terdiri dari dua bagian yang dihubungkan dengan sebuah engsel. Dengan membuka papan tulis, Casey dapat memasukkan selembar kertas ke dalamnya, lalu membuat lubang di dalamnya dengan stylus dengan mengikuti slotnya. Karena betapa mahirnya Casey dalam menangani cacatnya, terkadang mudah untuk melupakan bahwa dia buta. Namun dia memang demikian, kemampuan aspeknya mungkin memungkinkan dia untuk meniadakan beberapa sisi yang paling melemahkan dari kondisinya, namun penyebab mendasarnya tetap ada. Saat Casey sendirian, dia tidak bisa meminjam penglihatan seseorang untuk melihat halaman itu. Kemampuannya untuk merasakan apa yang akan terjadi beberapa saat ke depan juga tidak dapat membantunya melihat jalur tinta di atas kertas.
Jadi, di saat-saat pribadi seperti ini, dia hanya bisa menggunakan cara seperti itu untuk membaca dan menulis. Terpisah darinya oleh beberapa sekat dan masa di atas, Sunny mengalihkan pandangan dari tenunan mantra yang berkilauan dan menatap langit indah di atasnya. Itu dicat dengan sejuta warna cerah, sinar matahari menembus awan yang bersinar. Dedaunan pohon keramat bergerak lembut, membuat permadani bayangan yang terukir di permukaan kayu geladak bergeser. Melihat ke bawah, dia menghela nafas pelan, dan kembali ke tugasnya. Hari-hari berlalu dengan lambat. Akhirnya, mereka meninggalkan hulu sungai besar di mana fajar tak kunjung usai. Langit berangsur-angsur cerah, berubah menjadi biru luas dan sempurna. Malam lebih panjang di sini, dengan air bersinar lembut di kegelapan mutlak karena tidak adanya bintang. Ketika sungai besar berubah, orang-orang yang berlayar melintasi permukaannya yang mengalir tanpa henti juga berubah. Kai akhirnya tidak tampak bingung lagi, setelah menerima kenyataan aneh dan luar biasa dari mimpi buruk ketiga. Dia diam-diam berlatih dan mempersiapkan diri untuk pertempuran yang akan datang, mungkin merasa menyesal karena tidak berbagi kesulitan yang dialami teman-temannya. Jet sedang berlatih dan bereksperimen dengan pedang kabutnya, menangkap jiwa-jiwa baru setiap kali penghancur rantai diserang. Dia perlahan-lahan memikirkan cara menggunakan senjata mematikannya untuk mencapai hasil yang benar-benar mengerikan, yang terkadang membuat takut bahkan sekutunya. Perut Evie perlahan membesar. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya membantu anggota kelompok lainnya mengerjakan tugas mereka dan menyiapkan makanan. Pemburu wanita itu tetap ceria dan terlihat riang, tapi Sunny bisa melihat emosi muram yang tersembunyi di balik wajah cerah itu. Dia tertekan tentang masa depan anaknya, dan bermasalah karena dia tidak mampu mendukung rekan-rekannya lebih banyak. Mordred adalah Mordred. Mustahil untuk mengetahui apa yang dipikirkan atau dirasakan bajingan itu, tapi dia terlihat sangat puas dengan situasinya. Satu-satunya hal yang mengganggunya adalah tidak ada cukup makhluk hidup untuk dibunuh, yang mencegahnya membentuk lebih banyak inti jiwa, menciptakan refleksi. Dan kemudian mengirimkan refleksi untuk membantai dan mengamuk sendiri, sehingga memupuk kekuatan mereka. Cassie tetap menjadi dirinya yang biasa dan sederhana. Bahkan dengan Sunny yang mengawasinya dengan cermat, tidak ada yang istimewa dari gadis buta itu. Bahkan, dia tampaknya perlahan-lahan menjadi lebih percaya diri dan energi seiring semakin jauhnya mereka bepergian dari Twilight. Dan kemudian ada Nevis. Butuh beberapa minggu baginya untuk pulih dari penderitaan akibat cacatnya dan kembali ke dirinya yang biasa. Matanya telah kembali hidup seperti semula, dan sikapnya telah menghilangkan emosi yang tidak memihak karena kemanusiaannya terbakar abis dalam api yang tanpa ampun. Sunny merasa lega karena Nevis kembali menjadi dirinya sendiri. Namun dia juga tegang dan gelisah. Karena sekarang dia tidak punya alasan untuk tidak berbicara dengannya lagi. Budak Bayangan bab 1532 tidak berubah. Setelah pertempuran sengit segerombolan makhluk keji di udara, Deck Chainbreaker licin karena darah. Vien sedang duduk di dekat tumpukan mayat yang aneh, mengamatinya dengan mata berbinar. Suara berderak yang mengganggu menyebar jauh dan luas, membuat anggota kelompok memandangnya dengan jijik. Ogre yang rakus itu tidak memedulikannya, melanjutkan santapannya dengan penuh kegembiraan. Kapal itu terbang telah mendarat di atas udara, dan kini berputar lembut di atas ombak. Layarnya terisi angin, dan dikendalikan oleh tangan mantap Nev, ia bergerak dengan cepat melintasi arus. Sunny baru saja selesai memeriksa lambung Chainbreaker untuk memeriksa apakah ada kerusakan. Terlepas dari beberapa goresan dangkal, semuanya tampak baik-baik saja. Lega,
dia memberi Casey tanda bahwa semuanya baik-baik saja, dan pergi membantu Kai membersihkan darah dari geladak. Gerakan membersihkan kapal setelah pertempuran sudah sangat familiar sekarang, sehingga dia bisa melakukannya dengan mata tertutup dan bayangannya hilang. Akhirnya, semua yang perlu dilakukan telah selesai. Tumpukan mayat telah menghilang, dimakan oleh Vien. Pecahan jiwa telah ditemukan dan dibersihkan. Deknya sudah dicuci, layar dan tiangnya sudah diperiksa. Para anggota kelompok kembali ke apa yang telah mereka lakukan sebelum makhluk mimpi buruk menyerang. Evie sudah mulai menyiapkan makan malam, dan aroma sedap tercium dari dapur. 7 matahari terbenam menuju cakrawala. Alih-alih kembali ke tempat biasanya dan mewujudkan bayangan tangan untuk terus mengirimkan benang esensi, Sunny ragu-ragu sejenak, lalu berjalan menuju buritan kapal. Di sana, Nevis berdiri dalam lingkaran rahasia, memegang dayung kemudi. Dia bersandar di pagar diizin dan memanggil mata air tanpa akhir, menyesap udara yang menyegarkan. Mereka menghabiskan beberapa waktu dalam diam. Keheningan antara mereka dulunya terasa nyaman, namun kini membuat Sunny merasa terbebani. Akhirnya, dia bertanya, menurutmu berapa lama waktu yang kita perlukan untuk mencapai Valen Grace? Nevis memandang ke langit, lalu mengangkat bahu. 5 minggu, mungkin 6 minggu. Tergantung angin dan batasan yang akan kita temui sepanjang perjalanan. Dia mengangguk. Secara keseluruhan, 2 bulan telah berlalu sejak mereka meninggalkan Twilight pada saat Valen Grace muncul di depan mata. Yang berarti dia akan menghabiskan sekitar 9 hari di Nifmah. Hal yang sama berlaku untuk Nevis, sementara Casey hampir berada di makam Ariel selama hampir 2 tahun. Itu akan menjadi 5 bulan untuk Evie dan Jet, dan 2 bulan untuk Kai. Berantakan sekali. Sunny bahkan tidak lagi yakin berapa usia sebenarnya dia, terutama dalam hubungannya dengan anggota kelompok lainnya. Setidaknya dia masih belum mencapai usia 21 bulan. Setelah memikirkannya sebentar, dia bertanya, menurutmu bagaimana keadaan orang-orang di Valen Grace? Warga Valen Grace seharusnya bermigrasi ke hilir setelah berita kematian Sibyl yang ternoda sampai kepada mereka. Hal ini akan memungkinkan mereka mendapatkan kembali masa mudanya, dan bahkan mungkin melahirkan generasi baru, seiring berjalannya waktu. Namun karena Sunny, Nevis, dan Casey tidak mau bersusah payah kembali dan memeriksa, tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku ingin tahu bagaimana kabar bocah nakal itu, Kronos. Nevis menghela nafas. Kunjungi Novelbin, C.O.M. untuk Lattes Novels mustahil untuk mengatakannya. Lagi pula, kita tidak tahu berapa banyak waktu yang kita habiskan di Pulau Aletheia dan melintasi pusaran itu. Itu juga benar. Sunny hanya mengetahui berapa banyak revolusi yang ia alami setelah menyadarinya, bukan berapa banyak kematian yang ia perlukan untuk mengetahui kebenaran dari putaran tersebut. Waktu juga bertindak sangat aneh di kedalaman sungai besar, ketika mereka melakukan perjalanan melalui pusaran, dan dalam kehampaan gelap di luarnya. Dalam arti tertentu, satu-satunya anggota kelompok yang mengalami mimpi buruk setiap hari secara normal, dari awal hingga akhir, adalah Mordred. Tapi bahkan dia tidak tahu sudah berapa lama sejak mereka memasuki makam Ariel, atau lebih tepatnya, sejak mereka memulai siklus sungai besar ini, karena hampir mustahil untuk melacak perjalanan waktu dalam versi Twilight yang dipantulkan. Di tempat yang telah dibekukan. Yang dia tahu hanyalah dia telah bermain kucing dan tikus dengan Soul Stealer untuk waktu yang sangat lama sebelum Chainbreaker tiba. Sunny terdiam beberapa saat, mencoba memilih kata yang tepat. Tapi mereka tidak datang. Apa gunanya kata-kata itu? Jika masalah mereka bisa diselesaikan dengan kata-kata,
mereka pasti sudah menyelesaikannya sejak lama. Kata-kata itu murah, dan tindakan berbicara lebih keras. Beberapa masalah tidak dapat diselesaikan sama sekali. Dia meringis, lalu mengatakan hal pertama yang terlintas di benaknya, aku penasaran. Bagaimana kabar si bocah Kronos itu? Saya minta maaf. Suara Nev memotongnya, membuat Sunny sedikit tersentak. Dia meliriknya, terkejut. Nevis melihat ke depan, ke Cakrawala. Wajahnya yang tak bergerak dilukis oleh cahaya matahari yang terbenam. Dia terdiam beberapa saat, lalu menghela napas dan berbalik menghadapnya. Aku minta maaf karena membuatmu melepaskan mahkotamu. Sunny tidak langsung menjawab. Dia terdiam beberapa saat, mengamati wajahnya. Ekspresinya sendiri netral, tidak memperlihatkan segerombolan emosi yang bersembunyi di baliknya. Itu dia, permintaan maaf. Percakapan yang dia tunda berjalan jauh lebih lancar dari yang dia duga, sampai pada hasil yang bisa dianggap sebagai hasil terbaik. Tapi itu tidak menyelesaikan apapun. Jadi bagaimana jika Nevis menyesal? Hal itu tidak mengubah apa yang telah dia lakukan. Itu juga tidak mengubah apa yang bisa dia lakukan di masa depan. Mereka bisa membicarakannya tanpa henti, mengungkapkan alasan, perasaan, niat, dan keinginan mereka. Namun kebenaran mendasar itu tidak akan berubah, sehingga semuanya menjadi tidak berarti. Mungkin itu seperti yang dikatakan dosa penghiburan. Satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah ini, adalah dengan menyerah pada Sunny. Namun dia tidak tahu caranya, dan juga tidak ingin menyerah. Akhirnya, Sunny pun menghela napas. Memalingkan muka, dia mengangguk. Ya, aku minta maaf karena kamu melakukan itu juga. Dengan itu, dia memaksakan diri untuk tersenyum. Senyumannya tidak meyakinkan, dan sedikit tidak menyenangkan. Tapi, hei, apalagi yang harus kamu lakukan? Setidaknya kamu membantuku menyelamatkan muka. Kamu mungkin tidak menyadarinya, tapi aku sebentar lagi akan mencoba menggigitmu. Itu akan sangat menyedihkan, belum lagi buruk untuk gigiku. Sunny mencengkeram kepalanya dan mendorong dirinya dari pagar. Makan malam hampir siap, jadi sebaiknya aku pergi. Cassie akan segera mengambil alih darimu. Turunlah sebelum makanan menjadi dingin. Dia melambai padanya dan pergi. Matahari pertama dari 7 matahari jatuh ke dalam sungai besar, tenggelam dalam kedalamannya yang tak terduga. Jauh di belakang mereka, langit sudah mulai gelap. Chainbreaker terus berlayar ke arah matahari terbenam di daratan. Budak Bayangan bab 1533 Bunga Senja. Chainbreaker sedang berlayar melintasi hamparan luas sungai besar. Semakin hari, waktu kedatangan mereka di Verge semakin dekat. Siksaan telah menunggu di sana, begitu pula sisa-sisa gerombolan najis. Semua musuh yang mengerikan dan kuat, tidak diragukan lagi. Sunny merasakan kesedihan yang aneh menetap di hatinya yang terbebani, sesuatu yang tidak ingin ia bawa, dan tidak mampu ia rasakan. Pikirannya harus fokus pada persiapan untuk pertempuran yang akan datang. Pertempuran yang akan menentukan apakah mereka akan kembali ke rumah sebagai orang suci, atau dikuburkan selamanya dalam kegelapan yang mengerikan di makam Ariel. Jadi, dia melakukan yang terbaik. Dia mengesampingkan perasaannya, dan mulai bekerja. 5 kenangan menunggunya untuk mengubahnya, masing-masing memiliki tenunan yang unik dan rumit. Masing-masing berbeda dari Crown of Dawn, dan membutuhkan pendekatan yang berbeda. Baju zirah yang diterima Evie dan Kai karena membunuh 2 Raja Rantai Kota Gading adalah yang paling mudah untuk ditangani. Lagi pula, armor memang dimaksudkan agar tahan lama, dan mungkin karena alasan itu, jalinan memori ini juga kuat dan tahan lama. Atau mungkin hanya karena dari mana mereka berasal.
Bagaimanapun, Sunni punya firasat bagus untuk mengubah kenangan yang ditinggalkan oleh dua orang suci abadi. Panah mematikan dan jimat bermanfaat yang Nephis terima di Twilight jauh lebih rumit. Mereka juga sangat berbeda satu sama lain, yang membuat tugas mempelajari jalinan pesona mereka menjadi lebih sulit. Tapi memori yang paling menyusahkan sejauh ini adalah senjata transenden dari tingkat ke-7 yang Nephis terima karena membunuh pencuri jiwa. Bukan hanya jalinan pedang perak yang jauh lebih rumit. Tapi Sunni juga mencoba melakukan sesuatu yang belum pernah dia lakukan sebelumnya, mengganti satu penghubung memori yang lebih besar, dan hanya meningkatkan salah satu pesonanya. Membiarkan sisanya tidak tersentuh. Lebih dari itu, tenunan pesona yang diubah harus diisolasi sepenuhnya, sehingga tekanan dari esensinya yang lebih kuat tidak merusak keseimbangan keseluruhan permadani. Teka-teki rumit dari semua itu membuatnya gila. Menemukan solusi yang tak terhitung jumlahnya terhadap berbagai masalah menuntut seluruh perhatiannya. Itu bagus. Sunni senang dihadapkan pada masalah yang sebenarnya bisa diselesaikan. Dia juga suka tidak bisa memikirkan hal-hal lain terlalu banyak, fokus sepenuhnya pada satu tugas. Hari-hari berlalu, berubah menjadi minggu. Pemecah rantai menerjang hamparan luas langit biru dan akhirnya memasuki aliran sungai besar di mana dunia selamanya bermandikan cahaya merah senja. Mereka melawan banyak makhluk mimpi buruk yang mengerikan di jalan. Sunni agak terpaksa menelan kepercayaan dirinya sebelumnya, tidak ada yang berhasil mengalahkan kelompok tersebut atau melukai salah satu dari 7 master. Namun mereka nyaris dikalahkan lebih dari satu kali. Suatu saat, chain breaker lambung tidak dapat ditembus bahkan ditembus. Beruntung saat itu mereka sedang terbang di atas arus, sehingga kapal tidak mengambil udara. Namun harus buru-buru menambal bagian yang rusak di tengah pertarungan yang berkepanjangan membuat semua orang teringat mengapa arogan adalah cara tercepat untuk mati di dunia mantra mimpi buruk yang tak kenal ampun. Tak lama sebelum bulan kedua perjalanan mereka berakhir, Sunni akhirnya menyelesaikan pekerjaannya pada kedua baju zirah tersebut. Evie dan Kai masing-masing memiliki memori tertinggi untuk melindungi mereka sekarang, sementara Jet memiliki relik warisannya. Ini membuatnya merasa lebih baik tentang pertempuran mengerikan yang menanti mereka di depan. Sebagian besar persiapan pekerjaan untuk 3 perubahan lainnya juga telah selesai. Sunni memiliki banyak intisari, serta pengetahuan mendetail tentang masing-masing dari ketiga tenunan tersebut. Yang tersisa sekarang hanyalah merencanakan dengan hati-hati, membayangkan setiap langkah, dan mencoba memprediksi apa yang mungkin salah. Itu akan memakan waktu lama. Tapi sebelum itu terjadi, pemutus rantai akhirnya tiba di Valen Grace. Kedatangan kali ini berbeda dengan kedatangan pertama. Saat itu, baik Sunni maupun Nephis tidak tahu apa yang diharapkan dari kota manusia terakhir di Sungai Besar. Oleh karena itu, mereka telah waspada dan siap berperang. Dia bahkan memilih untuk mengambil wujud ular onyx, mengikuti kapal anggun dari bawah ombak. Banyak hal yang berbeda sekarang. Pemutus rantai itu melayang di atas udara alih-alih bertumpu pada arus. Ada lebih banyak orang di dalamnya. Valen Grace sendiri juga berbeda. Kota ini tidak hanya terasa seperti sebuah pulau yang aman dan damai di tengah lautan bahaya yang berbahaya, namun kota ini juga telah berubah secara nyata. Itu memang telah bermigrasi lebih jauh ke hilir, memungkinkan warga untuk mendapatkan kembali vitalitas mereka. Pertama kali Sunni dan Nephis melihat Valen Grace, rasanya seperti bunga putih berbaring yang melayang di atas ombak merah, bermandikan cahaya intens matahari terbenam. Masih ada tanda-tanda kerusakan yang tersembunyi di balik keindahannya, namun bunga putih itu sepertinya tidak berbau lagi. Sebaliknya,
Penyakitnya sepertinya sudah sembuh. Banyak bangunan yang lapuk sedang diperbaiki. Lautan layar merah yang membantu Valen Grace tetap di tempatnya tampak baru cat. Kapal-kapal pulau dihubungkan oleh jembatan yang kokoh, dan beberapa kapal baru sedang dibangun di pinggir kota, dengan banyak orang mengerjakan kerangka kapal yang belum selesai. Di atas segalanya, suasana kota terakhir telah berubah total. Jika sebelumnya suram dan tertahan, sekarang penuh semangat dan vitalitas. Seolah-olah orang yang tidak memiliki harapan tiba-tiba mendapatkan kembali keyakinannya akan masa depan. Melihat Valen Grace seperti ini mengingatkan Sunny. Sebuah pengingat akan apa yang mereka perjuangkan. Meskipun dia hampir lupa, mereka tidak berusaha melawan kekotoran batin hanya untuk bertahan hidup, atau bahkan untuk mewujudkan mimpi buruk dan menjadi orang suci. Mereka berjuang untuk orang-orang ini. Kekalahan mereka berarti akhir dari peradaban sungai, sementara kemenangan mereka akan memberikan kesempatan kepada penduduk Valen Grace untuk membangun kembali dan berkembang sekali lagi. Bahkan jika pria dan wanita ini hanyalah hantu yang disulap oleh mantra, suka dan duka mereka tetap penting. Tapi, lebih dari itu, mereka adalah simbol kota serupa di dunia nyata. Kanal-kanal Valen Grace yang elegan tidak berbeda dengan jalanan ramai di NKSC, mengisyaratkan bahwa mereka tidak menjadi kosong dan sunyi. Itulah panggilan dari yang bangkit. Perubahan yang terjadi pada kota terapung ini menggambarkan apa sebenarnya arti kemenangan atau kegagalan Awaken. Berdiri di dek Chainbreaker, Sunny menarik napas dalam-dalam. Kami akan menghancurkan Verge dan meletakkan mimpi buruk ini. Dia telah berjanji untuk melakukannya. Dia telah berjanji untuk melakukannya 3 kali. Segera, dia akan memiliki kesempatan untuk menepati janjinya. Budak Bayangan bab 1534 diremajakan. Chainbreaker mendarat di atas air dan melintasi permukaannya, mendekati dermaga yang sudah dikenalnya. Sama seperti di masa lalu, ada kerumunan orang yang menyaksikan kapal anggun itu mendekat. Sunny ingat terakhir kali dia melihat orang-orang ini. Saat itulah dia, Nevis, dan Casey berangkat dari Valen Grace, dalam perjalanan mereka untuk mencari dan menyelamatkan anggota kelompok lainnya. Ribuan pria dan wanita tua kurus dan khidmat berkumpul di dermaga pada hari itu untuk melihat senja, pelindung dan penyelamat mereka pergi. Mungkin tidak akan pernah kembali. Apa yang dikatakan Casey saat itu, setelah memutus rantai emasnya dengan cara yang mencolok dan tegas? Dia telah mengatakan bahwa mereka akan mengumpulkan orang luar yang kuat, menaklukkan kekotoran batin, dan mengantarkan era baru. Era kebebasan dan rahmat. Bahwa dia tahu hal itu benar. Sunny sedikit terkejut dengan pernyataannya yang berapi-api dan dengan bercanda bertanya apakah dia melihat penglihatan tentang takdir. Yang ditanggapi Casey, siapa yang peduli dengan nasib? Jika takdir tidak berpihak pada kita, kita akan menghancurkannya. Seolah-olah mudah untuk menghancurkan takdir. Kalau dipikir-pikir lagi, ucapan itu benar-benar di luar karakter wanita muda yang pendiam dan pendiam. Tentu saja, dia telah mengadakan pertunjukan untuk memberikan harapan kepada orang-orang Valen Grace. Tapi kenapa Casey tampak jauh lebih hidup? Lebih hidup dalam beberapa saat itu dibandingkan sejak saat itu? Sunny menghela nafas, merasakan senyuman ragu-ragu muncul di wajahnya. Yah, dia tidak salah. Mereka memang telah mengumpulkan orang luar yang kuat, melawan segala rintangan. 3 master telah meninggalkan Valen Grace, tapi 7 di antaranya kembali. Hal ini mungkin tidak terlihat berarti, jika seseorang tidak mengetahui apa yang telah mereka lalui untuk mencapai kesimpulan tersebut. Yang jauh lebih penting adalah kenyataan bahwa, meskipun jumlah mereka bertambah, jumlah musuh mereka berkurang.
Binatang pemakan, pembantaian abadi, pencuri jiwa, dan penguasa ketakutan telah tiada. Pangeran gila juga telah tiada, sehingga hanya 1 dari 6 tulah yang tersisa. Apakah janji Casey untuk melenyapkan kekotoran batin akan menjadi kenyataan juga? Kami akan mewujudkannya. Merasakan tekad baru, Sunny memandang orang-orang yang berkerumun di dermaga. Sekarang setelah penghancur rantai mendekat, dia bisa melihat mereka dengan lebih baik. Meskipun dia tahu apa yang akan terjadi, pemandangan itu masih mengejutkannya. Hilang sudah wajah-wajah kurus dan keriput. Hilang sudah punggung bungkuk, mata buram, dan rambut putih tak bernyawa. Alih-alih ribuan pria dan wanita tua, ribuan pemuda yang penuh semangat justru balas menatapnya, mata mereka yang cerah penuh semangat dan kehidupan. Ini Nyonya Senja. Bunda Maria telah kembali. Lihat, itu Lord Sunless. Mereka kembali. Apakah kapal itu terbang? Ada orang digeladak. Angin membawa paduan suara-suara gembira. Kai yang berdiri di dekat Sunny mengundang geli dan tersenyum. Kenapa aku merasa seperti sedang mempersiapkan lagu pembuka konser Komebak? Pemanah menawan itu menggaruk bagian belakang kepalanya dan menambahkan dengan nada bingung, itu pasti karena ada remaja yang bersemangat di depanku. Naluri lama mulai muncul. Sunny memandang dengan aneh, mengingat kehidupan temannya mungkin yang paling aneh di antara semua orang di Chainbreaker. Dan itu berarti banyak hal, mengingat ada seorang wanita mati dan Mordred di antara mereka. Akhirnya pemutus rantai sampai di dermaga. Kapal digantung di tempatnya, dan kemudian tangga kayu diturunkan agar penumpangnya bisa turun. Casey turun lebih dulu, menyebabkan timbulnya orang-orang sorai. Warga Valen Grace tampak melampaui diri mereka sendiri saat melihat saudara kandung mereka. Wajah muda mereka berseri-seri dengan senyum lebar, dan mata mereka bersinar karena kegembiraan. Namun, mereka juga penuh rasa ingin tahu, itulah sebabnya mereka segera beralih dari gadis buta itu. Tidak setiap hari orang luar datang ke Valen Grace, faktanya, banyak atau bahkan sebagian besar dari orang-orang ini hanya pernah melihat peristiwa seperti itu 1 kali. Menyadari Sunny dan Nevis, penonton kembali mendukung sorai. Sunny merasa sedikit rindu dengan sangat hangat itu. Kemudian, para pemuda yang berkumpul di dermaga memandangi anggota kelompok lainnya dengan rasa ingin tahu. Kai menimbulkan sedikit kegaduhan di antara kepadatan, seperti yang diharapkan. Mengenakan armor berwarna gading, dengan rambut pirangnya yang acak-acakan tertiup angin dan senyuman yang tak terganggu di wajahnya. Pemanah menawan itu melambai dengan malu-malu ke arah para pemuda, menyebabkan banyak orang bergoyang. Kehangatan senyumannya sangat kontras dengan aura dingin yang dipancarkan Jet. Dengan ekspresi dingin, dia berjalan melewati gang dan melewatinya dengan suram dari mata birunya yang sedingin es. Volume sorak-sorainya sedikit mengecil. Tapi sinar berbeda muncul di mata banyak orang. Terutama pemuda itu. Sunny menggeleng, tahu bertahan bagaimana perasaan mereka. Kemunculan Mordred pun menimbulkan reaksi keras. Meskipun tidak semenarik Kai dan tidak semenarik Jet, dia tetaplah yang paling misterius dan misterius di grup. Senyumannya yang santai, matanya yang seperti cermin, dan sedikit perasaan bersalah yang tersembunyi di kedalaman reflektifnya memberikan kesan yang magnetis. Andai saja orang-orang ini tahu bahwa mereka sedang melihat monster gila yang tidak akan ragu membantai mereka semua untuk membentuk beberapa inti jiwa, selama dia bisa lolos begitu saja. Lagi pula, kesan yang paling berkesan tidak dibuat oleh Kai, Jet, atau Mordred. Juga bukan dibuat oleh Casey, Sunny, atau Nevis. Sebaliknya, Evie lah yang mendapat reaksi terkuat dari orang-orang Valen Grace.
Setelah 2 bulan mengarungi sungai besar, kedalamannya bertambah besar dari sebelumnya. Pemburu wanita yang riuh itu telah kehilangan sebagian besar ketenangan dan kesengajaannya yang dulu. Faktanya, berjalan saja sudah sulit baginya. Menopang tenggelam dengan satu tangan dan menggunakan tombak sebagai tongkat berjalan dengan tangan lainnya, Evie dengan hati-hati menuruni gang dan menyaksikan terjadinya pemuda dengan senyum cerah. Kemunculannya menyebabkan mereka semua teringat. Awalnya Sunny tidak mengerti kenapa, tapi kemudian menyadari bahwa orang-orang di Valen Grace pasti sudah lama tidak melihat wanita hamil. Sebelumnya, mereka terbuang ke hulu, menjadi tua dan jompo. Faktanya, mereka juga pasti belum pernah melihat hal seperti sebelumnya. Di antara masyarakat sungai, wanita hamil hanya dapat dilihat di rumah pemuda. Melihat Evie pasti seperti melihat janji akan masa depan bagi mereka. Pemburu wanita itu mencondongkan tubuh ke arah Sunny dan berbisik. Senyumannya menjadi sedikit tegang. Dufus, kenapa mereka semua melihatnya? Dia berdeham, tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan itu. Akhirnya, Sunny berkata, itu karena mereka bahagia. Evie mendengus. Oh, dia menoleh ke arah kerumunan dan melambai. Kurasa aku juga harusnya bahagia. Budak Bayangan bab 1535 7 pahlawan. Para anggota kelompok itu berdiri di dermaga, dikelilingi oleh kerumunan orang. Karena betapa anehnya kehidupan Riverbond, semua orang ini tampak masih sangat muda. Sunny sendiri tidak setua itu, namun, mau tak mau dia merasa bahwa dia adalah seorang tetua berpengalaman yang memandang banyak sekali anak-anak. Kilatan kekaguman dan kekaguman pada mata mereka tidak mengurangi kesan itu. Dia tetap tidak bergerak selama beberapa saat, anehnya merasa terbebani oleh menghilangnya mereka. Para anggota kelompok mempunyai reaksi berbeda-beda terhadap sambutan hangat yang mereka terima dari warga Falling Grace, mulai dari sikap acuh tak acuh hingga rasa malu. Pada saat Casey maju dan berbicara, suara meninggi di atas kerumunan, orang-orang dari anugerah yang jatuh. Setelah sekian lama berpisah, akhirnya kita bertemu lagi. Dia tersenyum, dan kerumunan pemuda meledak dengan sorak-sorai gembira. Peramal buta itu bersandar pada tongkat putihnya, menunggu mereka tenang, lalu mengangkatnya sedikit. Sumber konten ini No. V. L. B. N. Aku adalah senja kejatuhan rahmat. Dan hari ini, aku pulang ke rumah membawa relik suci kota kita. Cahaya penuntun yang dianugerahkan kepada kita oleh para dewa sendiri. Sunny merasa agak aneh melihatnya berbicara kepada orang-orangnya. Pemandangan Casey saat ini sangat berbeda dari sebelumnya. Dia mengetahuinya lebih baik dari siapapun, karena bayangannya telah mengikuti gadis buta itu selama 2 bulan terakhir. Casey biasanya pendiam, dan sederhana. Bahkan ketika dikelilingi oleh orang-orang, kehadirannya tidak kentara hingga tidak terlalu terlihat, terkadang membuat sulit untuk mengingat bahwa gadis buta itu ada di sana. Itu hanya karena Sunny sudah terbiasa ditemani, tentu saja, kebanyakan orang akan sulit mengabaikan kehadiran Ascended yang begitu cantik. Namun, Casey bukanlah seseorang yang menikmati perhatian. Sebaliknya, dia sepertinya punya kebiasaan menghindarinya. Itulah sebabnya dia merasa aneh melihatnya menarik perhatian banyak orang, dan melakukannya dengan mulus. Casey memainkan peran sebagai pemimpin yang percaya diri dengan begitu mudah, sehingga membuatnya melihat bagian lain dari kepribadiannya yang merupakan suatu tindakan. Tenang, itu adalah dosa penghiburan yang berbicara, bukan Anda. Tidak menyadari pikirannya, gadis buta itu menurunkan cahaya penuntun dan melanjutkan, pertemuan orang bergantung pada setiap kata-katanya. Aku juga kembali bersama orang-orang luar yang perkasa.
Para prajurit peperangan ini datang dari seluruh penjuru sungai besar untuk membantu kita mencetak melawan kutukan keji dari kekotoran batin. Tolong, bantu aku menyambut mereka di Valen Grace, benteng terakhir kekosongan. Di bawah 7 matahari, dia membalikkan sedikit dan memberi isyarat kepada anggota kelompok. Memanggil nama mereka satu demi satu, aku membawa Nightingale, sang pembunuh naga, yang menumbangkan Dreadlord yang mengerikan. Aku membawa Jet, sang penuai jiwa, yang mengakhiri pembantaian abadi. Aku membawa Lady Nevis, bintang yang berubah, yang api sucinya mengalahkan pencuri jiwa. Aku membawa Mordred, pangeran gagah berani dari negeri jauh. Dan pemburu wanita Athena, yang tombaknya selalu tepat sasaran. Dia menghadap Sunny. Apakah dia membayangkannya, atau apakah ekspresinya berubah secara halus, untuk sesaat? Dan Lord Sunless, pewaris Raja Ular, yang mematahkan rantai waktu dan merobohkan benteng mengerikan pencari pertama. Apa-apaan? Sunny sedikit terkejut dengan perkenalan itu. Ya, dia memakai mahkota Raja Daeron. Dan ya, secara teknis dia memainkan peran penting dalam menghancurkan Pulau Aletheia, yang dulunya merupakan benteng pertahanan wanita yang dikenal sebagai pencari pertama. Tapi bukankah itu terlalu berlebihan? Cassie, sementara itu, kembali ke kerumunan. Sang penguasa kegelapan sudah tiada. Pembantaian abadi tak ada lagi. Pencuri jiwa tak ada lagi. Binatang buas pemakan tak ada lagi, begitu pula pangeran gila. Para pahlawan yang berdiri di hadapanmu sudah memberikan pukulan telak pada kekuatan mengerikan itu. Dari kekotoran, menumpahkan darah kotor dari para juaranya yang paling mengerikan. Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan. Suaranya membengkak karena percaya diri dan penuh gairah. Dan sama seperti kita memecahkan dan menaklukkan wabah, kita akan menghancurkan tembok Verge. Dan mengalahkan pencari pertama, kita akan menghancurkan sumber kekotoran batin dan membawa perdamaian ke sungai besar, memungkinkan kota-kota manusia untuk berkembang sekali lagi. Aku, Dust of Valen Grace, berjanjilah ini padamu. Jika sebelumnya penonton heboh dan gembira, pidato Cassie yang penuh semangat benar-benar membuat hati mereka berkobar. Gelombang suara menghantam kelompok itu seperti air pasang, bergema di atas ombak. Bahkan Sunny pun tidak mau merasakan dampak dari kata gadis buta itu. Dia sudah mengetahui semua yang dia bagikan dengan orang-orang Valen Grace. Namun, jika disajikan dalam sudut pandang seperti itu, situasinya benar-benar tampak layak untuk dirayakan. Apakah dia membiarkan pesimisme menguasai dirinya? Tidak, dia belum melakukannya. Cassie mungkin ingin meyakinkan orang-orang malang ini, yang sudah lama berada di bawah pengaruh sungai besar, tapi dia lebih tahu. Tentu saja, 5 dari 6 tulah sudah tidak ada lagi, dan tentu saja, kelompok tersebut memiliki senjata yang sempurna melawan kekuatan mengerikan dari pencari pertama, Nevis. Tapi mimpi buruk masih jauh dari selesai. Siksaan tetap ada, begitu pula sisa kekuatan kekotoran batin di bawah komandonya. Verge masih ada, di suatu tempat yang jauh. Di dalam kekotoran batin dimulai, dan oleh karena itu, tidak diragukan lagi akan menjadi tempat paling mengerikan yang pernah mereka kunjungi di sungai besar. Tetapi tetap saja, mungkin, dia bisa membiarkan dirinya bersantai dan percaya akan masa depan yang lebih baik, setidaknya untuk satu hari. Melihat lautan pemuda yang gembira, Sunny menarik napas dalam-dalam dan tersenyum. Tidak akan ada kesempatan untuk tersenyum dan merayakannya nanti. Jadi, sebaiknya aku mengambil kesempatan ini untuk menikmati ketenangan. Sambil membungkuk sedikit, dia berbisik di telinga Cassie, sejak kapan kamu begitu pandai menyapa orang banyak? Dia terdiam beberapa saat.
Karena aku membayangkan diriku bertanggung jawab atas kota yang padat, ya. Sambil tersenyum, Casey mantap dan maju ke depan. Masa orang muncul di hadapannya seperti lautan. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.